Di tempat ini untuk membantu Ibu Dewi dalam tugas oh ya, calon guru penggerak. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, kita akan buka kegiatan kita dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Heri. Waktu dan tempat saya persilakan ya Pak. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu guru yang kami hormati, kita akan awali dengan doa dalam rangka mendukung kinerja Bu Dewi supaya semakin mantap. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Alam Bapa yang terima kasih, kami mengucap syukur padamu penyertaan dan perlindungan dari pagi hingga siang hari ini. Sebentar lagi kami akan mengadakan berbagai macam kegiatan yang penting buat kami, menambahkan ilmu buat kami, dan sekiranya dalam proses penyampaian oleh Bu Dewi bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kami semua, terutama dalam menghadapi era-era kurikulum merdeka ini. Bapak yang terima kasih, kami serahkan seluruh rangkaian kegiatan kami di siang hari ini. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada penjelasan selalu dan sepanjang secara amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Heri. Oke, baik teman-teman, karena kita sudah buka acara kita hari ini dengan berdoa, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Tata. Baik, Bapak dan Ibu guru semua, mari kita berdiri dengan tegak. Sikap yang baik, kami akan menyanyikan lagu Indonesia. Terima kasih banyak untuk Ibu Tata yang sudah membimbing kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Yanti selaku Kepala Sekolah KBTK Tarakanita juga. Kepada Ibu Yanti kami persilahkan. Terima kasih Bu Ella selaku MC pada hari ini. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sehat untuk kita semuanya. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, yang mana pada hari ini sungguh luar biasa kita diundang dalam pertemuan hari ini bersama dengan Ibu Dewi. Sekali lagi terima kasih sudah memenuhi undangan. Perlu diketahui Bapak Ibu, Bu Dewi ini adalah salah satu calon guru penggerak. Beliau mengikuti di angkatan ke-7. Puji Tuhan, lulus dan ini sedang
memperjuangkan untuk kelengkapan guru penggerak. Salah satunya adalah tugas ini, di mana kita semua diajak untuk bersama-sama dengan Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi sudah mengundang kita yang hari ini akan berbagi ilmu. Kalau dilihat dari namanya, guru penggerak, ada kata penggerak, berarti gerak. Kalau di kampung penggerak. Lawan katanya penggerak apa ya? Tidak bergerak. Kalau sekarang istilahnya anak muda zaman itu mager, malas gerak gitu ya. Nah, Bu Dewi ini adalah salah satu dari TK Tarakan kita yang lulus di calon guru penggerak angkatan ke-7. Boleh bukan sebelumnya dari TK Tarakan kita 2 itu juga sudah ada yang lulus, yaitu Ibu Rina. Iya, Ibu Rina adalah angkatan yang ke-5. Namun demikian, karena tugas dadakan, maka beliau pindah ke TK Tarakan kita 2. Artinya bahwa saya harus mengajar lagi. Nah, Bu Dewi daftar, ternyata lulus. Harapannya dari kita, karena Bu Dewi mewakili TK Tarakan kita 3, harapannya bisa menggerakkan kita. Segala sesuatu yang didapat dari pertemuan-pertemuan calon guru penggerak sebaiknya diimbaskan ke kita. Nah, ini sudah mulai mengimbaskan. Hari ini adalah salah satunya. Maka sebagai teman, sebagai rekan kerja yang baik, kita harus mendukung beliau. Supaya apa? Supaya Bu Dewi semakin maju, semakin mantap ke depan, yang harapannya bisa memajukan sekolah kita. Di mana sekolah kita masih banyak PR, terutama dalam PPDB. Siapa tahu dengan guru penggerak ini nanti kalau digerakkan, kita diberikan masukan-masukan, sehingga model promosi, model pembelajaran, model mengajar kita semakin hari semakin berubah. Tentunya berubah ke arah yang lebih baik. Nah, ini adalah salah satu kegiatan kedinasan di mana banyak program dinas itu ternyata ya. Maka mari bagi ibu-ibu yang masih muda-muda ini ya, silahkan bergabung dengan dinas, karena di sana ternyata banyak wahana untuk kita semakin berkembang. Kalau kita melihat di angka kredit, pengisian angka kredit Yayasan Tarakan kita, itu banyak sekali yang kita tidak lakukan karena kita tidak aktif di dinas atau di yayasan atau di unit. Maka sekarang muncul angka kredit agar kita diharapkan juga selain menjadi tugas mengajar yang utama, kita juga diharapkan mengembangkan diri di bidang lainnya. Sekali lagi terima kasih Bu Dewi atas undangan hari ini. Kita mendukung dan mendoakan semoga Bu Dewi ke depan lebih sukses lagi. Demikian, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Bu Dewi. Terima kasih Bu Yanti untuk kata-kata untuk semangat Ibu Dewi. Selanjutnya teman-teman, Bapak dan Ibu, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Dewi tentang diseminasi budaya positif. Mari kita sambut Ibu Dewi. Terima kasih untuk Ibu moderator kita yang sangat luar biasa di siang hari ini. Terlebih-lebih, pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat kasih dan karunia-Nya pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama. Terima kasih juga kepada Ibu Yanti selaku Kepala Sekolah KBTK Tarakanita 3 yang sudah menyemangati dan memberikan wadah bagi saya untuk lebih mengembangkan diri di calon guru penggerak angkatan 7 ini. Tak lupa juga teriring ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang hebat dan luar biasa yang telah menyempatkan sebagian dari waktunya di hari ini untuk mengikuti salah satu tugas perutusan
tujuan dari guru penggerak yaitu mengadakan diseminasi budaya positif. Budaya positif ini merupakan budaya yang baik untuk dikembangkan oleh sekolah-sekolah dimulai dari pendidikan anak usia dini sebagai fase awal sampai dengan ke SMA. Siapa yang semangat untuk melakukan kegiatan di pagi, siang hari ini, mari kita ucapkan 3 kali yes, yes, yes. 1, 2, 3, siap untuk mengikuti diseminasi? Yes, yes, yes. Saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih hebat, saya lebih jago daripada Bapak Ibu semua. Namun izinkan saya di siang hari ini untuk sharing beberapa pengetahuan yang sudah saya dapat beberapa minggu lalu dalam program Guru Penggerak. Salah satunya yang akan kita sharingkan di siang hari ini yaitu budaya positif. Menurut tujuan dari pendidikan Indonesia, salah satu tokoh pendidikannya yaitu Bapak KHD. KHD itu kira-kira siapa ya Bapak Ibu? Tapi siapa? Ki Hajar Dewantara. Ya, benar sekali. Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu tokoh pendidikan Indonesia yang memiliki tujuan pendidikan ialah menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak untuk mencapai keselamatan setinggi-tingginya. Ketika kita mendengar kata menuntun, apa yang pertama kali ada di benak Bapak Ibu kira-kira? Pak Heri, apa ya kalau menuntun itu ya Pak Heri? Tali. Oke, kalau Ibu Ambar kalau menuntun itu biasanya identik dengan apa Bu Ambar? Gandeng, ya benar sekali. Kalau Ibu Ani, kalau mendengar kata menuntun teringat dengan apa Ibu Ani? Tangan, ya. Kalau Ibu Tata, ketika mendengar kata menuntun yang ada di benaknya apa ya? Membimbing, ya benar sekali. Salah satu tujuan kita sebagai guru yaitu menuntun. Menuntun berarti kita kalau dengan tali berarti atau tangan membimbing kita harus sejajar dengan peserta didik. Kalau menuntun berarti kan nggak mungkin kita di depan. Kalau di depan itu namanya nyeret, gitu ya. Kalau menuntun berarti posisi seorang guru baiklah untuk sama dengan peserta didiknya, di mana anak itu tercipta sudah memiliki kodrat. Kalau Ki Hajar Dewantara mengatakan ada 2 kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Tugas guru menuntun supaya kodrat alam atau bawaan lahir si anak, talentanya dia, potensinya dia berkembang secara optimal. Kalau kodrat zaman itu apa Bu? Kita harus memenuhi kebutuhan kodrat atau mengembangkan kodrat-kodrat sejatinya yang ada di diri anak sesuai dengan zaman yang sudah ada saat ini. Nah, untuk mencapai apa Bu kodrat alam, kodrat zaman itu dipenuhi, dituntun untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, salah satu yang dilakukan untuk tujuan pendidikan tersebut dapat tercapai ialah melakukan budaya positif. Kira-kira nih Bapak Ibu, budaya positif apa sih yang sudah dilakukan di TK ataupun SD Tarakanita? 3. Budaya positif apa nih yang biasa kita sudah lakukan? Apa Bu Elo? Kejujuran. Lalu ada apa lagi Bu Ayu? Pantikfom yang belum ada di sekolah lain itu salah satu budaya positif yang harus kita lakukan dan kita wajib berbangga diri karena dapat menjadi sahabat lingkungan. Lalu apa lagi ya Bu Yanti salah satu budaya positif yang sudah dilaksanakan di Tarakanita 3? Disiplin, benar sekali. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut baiklah dilakukan upaya dan daya, salah satunya melakukan budaya positif. Budaya positif itu apa ya sebenarnya ya? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai luhur atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan bahwa pendidikan di Indonesia seperti sawah.
Sawah itu di mana maksudnya ya? Sawah di mana lahannya adalah sekolah. Petaninya ialah bapak dan ibu guru. Bibit atau padinya ialah peserta didik yang sudah dipercayakan kepada kita. Jika lahannya sudah ada, petaninya, bibitnya sudah ada, petaninya sudah ada, berarti bibit-bibit yang sudah dipercayakan kepada kita bisa kita kembangkan menjadi pribadi, atau kalau diibaratkan sawah menjadi padi yang unggul, padi yang memiliki kebermanfaatan bagi manusia, begitu ya. Lalu apakah kalau kita tidak melakukan hal yang baik ketika petani itu sudah dipercayakan untuk menanam bibit, ternyata petani itu tidak melakukan hal yang baik atau tidak melakukan budaya positif yang baik, bagaimana ya yang terjadi pada si padi ataupun si peserta didik tersebut? Kira-kira bagaimana Bu Stella? Oh iya, benar, tumbuhnya kurang baik karena hanya dilakukan hal yang biasa, begitu ya. Nah, beruntung kita siang ini dapat bertemu ya Bapak Ibu ya, untuk menjadi petani-petani yang memberikan tindakan, memberikan treatment yang baik bagi peserta didik kita, gitu ya. Lalu nih, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, budaya positif yang akan kita pelajari pada siang dan sore hari ini itu ada 7 konsepnya Bapak Ibu. Ada berapa? 7. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, sebentar ya. Nah, kita ada sebuah mainan ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi sebelumnya kita kesini dulu ya. Perubahan yang pertama nih akan kita mau sharingkan sama-sama. Perubahan paradigma. Perubahan paradigma itu hal yang pertama yang harus kita lakukan. Kadang-kadang kita sebagai guru, terlebih saya ya, Bapak Ibu sih enggak bisa yakin ya. Ini saya nih untuk koreksi diri saya sendiri. Kadang-kadang paradigma yang dulu pernah saya dapat masih terbawa nih sampai sekarang. Jadi apa yang dulu saya terima kadang saya terapkan, sekarang saya terapkan lagi ke peserta didik saya. Nah, semoga sih Bapak Ibu di sini pasti sudah luar biasa ya. Paradigmanya itu membangun budaya positif di sekolah dengan apa? Menyediakan lingkungan yang positif, aman, sehingga siswa mampu berpikir dan bertindak untuk mencipta dengan merdeka serta mandiri. Disiplin untuk anak-anak ini biasanya berkaitan dengan kontrol guru. Jarang, apalagi khususnya usia dini, itu melakukan disiplin dari dirinya sendiri. Biasanya karena kontrol dari guru ataupun orang dewasa yang ada di sekitarnya. Baiklah, untuk kita mau main dulu nih siang hari ini nih Bapak Ibu. Nama permainannya ialah cobalah buka. Nih siang-siang kita mau main buka-bukaan ini ya. Nah, bagaimana nih cara permainannya? Nanti Bapak Ibu silakan pilih siapa yang mau menjadi A, siapa yang mau menjadi B. Bebas, mau A boleh, mau B boleh, tapi salah satu ya. Jangan aku A aja, aku B aja. Nih pas nih ada pasangan-pasangannya. Siapa yang mau jadi kelompok A? Nah, satu, utara. Kelompok A, siapa yang mau jadi A nih? Contohnya seumpama A. Siap, berarti Bu Tintin, apa yang mau bilang sih? A. Oke, dan yang teman selanjutnya ialah si B. Bagaimana nih cara permainannya? Cara permainannya ialah si A
membayangkan dia menyimpan sesuatu di tangannya. Nih, menyimpan sesuatu di tangannya ya. Nah, menyimpan sesuatu di tangannya dan perlu menjaga benda yang ada di kepalanya ini kuat-kuat. Nah, datanglah si B untuk menggoda. Dia akan melakukan segala hal untuk membuat si A membuka genggamannya. Ya, baik dengan cara yang halus, dengan cara yang paksaan, atau dengan kekerasan. Yuk, marilah kita, atau dengan bayaran juga bisa. Pokoknya bagaimana caranya si B ini bisa membujuk si A untuk membuka. Tapi si A juga harus, nggak bisa, ini harus dipegang, nggak boleh dibuka. Yuk coba sekarang kita berlatih selama 30 detik. Monggo yang mau jadi A, genggamlah kuat-kuat apa yang menjadi. Ini dipijat-pijat. Ada yang dipijat-pijat. Ayo. Rasa boleh, lewat banyak boleh. Oke, sudah Bapak Ibu. Bagaimana? Oke, puas. Bagaimana si A? Kita tetap bersungguh enggak dengan hal yang ada di genggaman kita? Tetap. Segala bujuk rayu kita abaikan. Dan dia rayu. Nah, oke, kalau menurut tadi yang si A, siapa yang A? Iya. Kalau Bu Angga kenapa tadi nggak mau buka kira-kira ya Bu Angga? Karena tadi sesuai perintahnya. Nggak boleh. Dikepalkan, jangan dibuka ya. Oh, begitu ada. Kalau Bu Nina, berarti itu ya Bu Nina ya. Kenapa nggak berhasil Bu Nina? Terlalu kuat yang pendiriannya. Terlalu kuat ya pendiriannya ya. Luar biasa. Nah, seperti itulah hal yang perlu kita tahu dari seorang pendidik dan si peserta didiknya. Bagaimana itu? Nah, ketika si peserta didik ini menjadi si A, dia datang ke sekolah. Contohnya, dia datang ke sekolah dengan pendirian yang teguh. Contohnya begitu ya. Lalu dia sudah ada kodrat alam tadi, begitu ya, datang dari rumah ke sekolah. Lalu ketika sampailah dia ke sekolah, menerima banyak sekali teman-teman, ibu guru dengan karakteristiknya yang berbeda, begitu ya. Nah, si A tadi yang tadinya melakukan sesuatu itu berdasarkan si A ini melakukan sesuatu itu tekadnya yang bulat begitu ya, belum mau membuka. Nah, tiba-tiba datanglah si B, dibuka dong, lihat dong isinya, buka, jangan buka, sampai dengan bayaran boleh, sampai dengan kekerasan begitu ya. Nah, yang bisa menentukan buka dan tutup ialah diri kita sendiri. Sebenarnya itu kayak anak nih ya, contohnya dia datang ke sekolah. Anak tersebut misalkan dibilang sama ibu guru, ayo nak kita belajar, duduk dengan tertib.
kalau kamu nggak duduk dengan tertib, nanti kamu nggak bisa mengikuti pelajaran. Jadi diiming-imingi. Walaupun ada sebagian anak mungkin dia mau belajar dengan kinestetik begitu ya. Jadi ayo, ada yang sampai dengan kekerasan. Ayo, kalau nggak duduk nanti nggak boleh pulang. Kalau tugasnya nggak selesai, nanti kamu nggak boleh pulang. Tugasnya nggak selesai, berdiri di depan kelas. Jadi anak tersebut ketika mengerjakan tugas bukan berdasarkan keinginannya dia untuk menjadi lebih pintar, bukan berdasarkan keinginannya dia untuk bekal aku ke depan begitu ya. Jadi sepertinya kalau si A ini peserta didik yang mendapatkan budaya positifnya kurang tepat, ketika dia dari yang halus, ayo nak, duduk nak, belajar. Kalau duduk tenang kan nanti jadi cepat nangkep pelajarannya, jadi ngerti apa yang guru ajarkan. Padahal ada juga beberapa anak yang harus sedikit kekerasan, begitu, duduk, duduk, guru bilang duduk, duduk, gitu kan? Jangan bergerak. Jadi ada beberapa anak yang kalau belum dilakukan dengan keras, dia belum mengikuti aturan dari guru begitu ya. Mungkin di kelas kita sudah menemui. Tapi apakah dengan kita juga melakukan kekerasan, anak tersebut ketika disuruh duduk manis dia langsung nyambut ya bu pelajaran yang sudah kita ajarkan? Itu udah wajib hukumnya. Kalau kita pakai kekerasan, dia mengerti apa yang kita ajarkan? Belum tentu. Nah, begitulah juga dengan budaya positif yang perlu kita ajarkan. Jangan kita memaksakan apa yang si guru mau untuk dilakukan si peserta didik. Jadi buatlah anak untuk melakukan sesuatu yang baik itu dari dirinya sendiri. Ketika dia sudah mau membuka, berarti dia sudah siap untuk dibentuk, begitu ya. Jadi mau dengan kekerasan itu bukan suatu jalan yang baik ataupun benar. Tapi kadang-kadang kita juga begitu ya, walaupun hanya dalam bentuk omongan. Nggak mungkin juga ya anaknya nggak disuruh pulang ya Bapak Ibu ya, sampai sore dia di sini gitu kan. Walaupun kadang kita hanya omongan atau ngecap saja begitu kita ya. Tapi hal itu merupakan suatu yang bisa membuat anak menjadi traumatik. Nah, sebisa mungkin ya dikurang-kurangin begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi pasti di cara kita juga nggak ada ya, luar biasa semua ya. Nah, disiplin. Kalau Bapak Ibu dengar kata disiplin, apa yang terbayang ya di Tintin kalau disiplin itu? Melaksanakan aturan. Melaksanakan aturan. Terus, apalagi ya Bu Yenima mendengar kata disiplin ini? Tertib. Tertib. Disiplin, tertib. Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya ialah belajar. Tetapi berdasarkan budaya yang sudah ada di Indonesia, disiplin itu identik dengan peraturan. Ya, awalnya disiplin itu dari bahasa Latin ialah belajar. Diubah atau berdasarkan kebudayaan menjadi kepatuhan. Awal pandemi ini, Bapak Ibu dinyatakan sama pemerintah salah satu menjaga prokes ialah menggunakan masker. Awal-awalnya kita ketika mendengar aturan memakai masker sesek ya Bapak Ibu ya. Apa ada yang langsung happy banget ya pakai masker ya? Pasti kan ada pro dan kontra ya. Kenapa sih harus pakai masker gitu ya? Nah, awal-awal pasti kita menyatakan bahwa pakai masker itu sesuatu yang berat begitu ya. Sama juga seperti kita menyatakan kepada peserta didik memakai helm. Kalau kita mengatakan kepada dia memakai helm, biasanya awas ntar ada razia di Pengkolan, ada polisi biasanya yang jaga, pakai helm. Jadi pakai helm atau pakai masker itu bukan karena nilai kebajikannya. Nah, jadi kalau kita pakai masker karena takut polisi, bukan karena apa sebenarnya tujuan pakai masker? Kesehatan dan batin, keselamatan. Tapi orang-orang taunya ketika disiplin kita harus pakai masker,
kita harus pakai helm. Itu kita tahunya memenuhi peraturan, bukan untuk kebajikan diri kita sendiri. Nah, nilai-nilai kita yang harus dihargai adalah nilai kebajikan ataupun yang bersifat positif, merupakan tujuan yang mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi anak-anak ketika melakukan disiplin bukan karena dia takut, tapi karena budaya positif yang ada di dalam dirinya terbentuk dengan baik, begitu ya. Sebagai pendidik, tujuan kita ialah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu berartinya dari apa Bapak Ibu? Dari dalam. Kalau ekstrinsik berarti dari luar. Pintar banget. Nah, kebutuhan dasar manusia merupakan juga salah satu pembentuk budaya positif. Kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Kebutuhan yang paling penting menurut Ibu Ayu? Makanan. Kalau Ibu Stella, kebutuhan dasarnya apa ya biasanya? Yang paling penting makan. Kalau Ibu Asti, kebutuhan yang paling penting apa Bu? Makan. Nah, ternyata menurut salah satu pakar, kebutuhan dasar manusia itu ialah ini. Apa tuh? Yang pertama ialah survival. Untuk seorang itu dapat bertahan atau melangsungkan kehidupannya, tadi Bu Ayu katakan butuh makan, gitu ya. Kalau nggak makan lemes ya Bu Ayu ya. Jadi kebutuhan yang pertama ialah seorang peserta didik, dia survive dalam melangsungkan kehidupannya. Yang kedua ialah belonging, sense of belonging. Kalau kita dengar belonging itu ialah kebutuhan untuk dikasihi, untuk dicintai oleh orang lain atau orang dewasa yang ada di sekitarnya. Nah, kebutuhan yang dasar selanjutnya ialah kebutuhan penguasaan atas kemampuan diri, power. Anak itu terkadang atau lebih seringnya ingin kemampuan dirinya itu diketahui orang. Itu hal yang wajar ketika anak ingin show up. Karena memang salah satu kebutuhan dasar manusia ialah menunjukkan kemampuan dirinya, sehingga dia memiliki eksistensi yang tinggi di lingkungan sosialnya. Lalu kebutuhan selanjutnya ialah kebutuhan freedom. Freedom ini artinya kebebasan. Ketika anak boleh memilih, ketika dia melakukan suatu budaya positif, dia dapat memilih hal tersebut bukan dari paksaan orang lain yang ada di sekitarnya, tapi kebebasan itu sudah terbentuk dari pribadinya sendiri, karena memang kebutuhan dasarnya kebutuhan untuk merdeka atau memilih mana yang baik untuk dirinya. Yang terakhir yaitu kebutuhan senang, fun. Siapa di sini yang kalau senang berasa menderita? Ada enggak? Enggak kan? Ketika kita mendapatkan sesuatu kesenangan atau bahasanya sekarang me time dulu dah, gitu ya. Apa yang membuat kita senang itu merupakan kebutuhan dasar yang hakiki, yang membuat peserta didik maupun ibu guru ketika kesenangannya terpenuhi lancar, begitu ya. Jadi tadi ada berapa kebutuhan dasar manusia ya? 5. Yang pertama survival, 2 belonging,
power, lalu freedom, yang terakhir power. Jangan lupa bahwa semua peserta didik pasti punya nih yang namanya kebutuhan dasar. Kadang kita lupa ya, maunya kita yang terbentuk dari diri si peserta didik. Kita lupa dia punya power, kita lupa dia punya kebebasan, kita lupa dia punya kesenangan yang harus juga sebagai guru kita bisa penuhi. Dan kemampuan dia untuk yang paling juga gak dilupakan, dikasihi atau dicintai oleh bapak ataupun ibu gurunya. Begitu. Lanjut lagi kita. Tadi bapak ibu sudah menjawab bahwa eksternal itu datangnya dari mana? Oke, eksternal itu datangnya dari luar. Kalau internal itu datangnya dari mana? Dari dalam, begitu ya. Nah, yang keempat, motivasi perilaku manusia. Oh, udah sampai keempat kita dari 7 ya tadi ya. Motivasi perilaku manusia. Setiap manusia melakukan sesuatu dalam kehidupannya pasti ada tujuannya. Pasti ada apa? Tujuannya. Entah itu tujuannya dari luar datangnya atau memang dari dalam dirinya sendiri. Nah, biasanya nih untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu biasanya datang dari luar. Biar aman, ya udah ikutin aja kata kepala sekolah. Ya udah, biar aman. Murid juga, ya jawabannya ini, ya udah ikutin, ya ikutin. Jadi dia nggak berani untuk mengutarakan pendapatnya. Yang penting aman, terhindar dari hukuman, terhindar dari masalah. Itu merupakan salah satu tujuan hidup yang terpengaruh dari luar atau eksternal. Eksternal juga biasanya mendapatkan iming-iming imbalan, mendapatkan salary, mendapatkan variabel P. Contohnya, aku mau dapat variabel P-nya banyak, aku kerjanya rajin, aku kerjanya giat. Nah, itu biasanya cenderungnya motivasi dari eksternal atau dari luar. Nah, sedangkan ketika juga kita mengenalkan budaya positif kepada anak, maunya kita datangnya si budaya positif itu dari dalam dirinya peserta didik. Menghargai diri sendiri. Apa yang terjadi ya kalau aku nggak melakukannya? Biasanya ketika anak ataupun seorang guru mengambil keputusan dari dalam, itu sudah merupakan salah satu budaya positif yang baik dan perlu terus dikembangkan. Nah, misalnya nih contohnya Bapak Ibu, setelah habis jam kerja nih, udah habis jam 3, tiba-tiba kepala sekolah mengundang, Bapak Ibu, hari ini ada rapat bersama Pak Arya yayasan, jamnya di jam 3 kurang 5. Kira-kira kalau jadi Pak Heri bagaimana Pak Heri? Mencang-mencang. Nah, kalau Bu Ayu gimana? Pulang. Bagaimana kalau diajak rapat sama kepala sekolah? Yang ngajak atasnya Pak Arya. Itu bagaimana kalau Bu Ayu? Apa? Manut. Manutnya tapi karena eksternal apa internal? Eksternal gitu ya. Karena eksternal. Ada juga yang ya udah nggak apa-apa, yuk kita rapat tampaknya barangkali nanti kita dikasih tambahan transport, imbalan, ikut. Siapa tahu kita diajak kasih kopi sama Pak Arya begitu ya. Jadi itu merupakan salah satu eksternal. Atau ibu guru yang hebat dan luar biasa ini, ya udah yuk nggak dikasih imbalan nggak apa-apa, lewat jam kerja nggak apa-apa. Yang penting kita menjadi guru yang baik nih nanti nih, bisa habis apa yang didapat dari Pak Arya kita imbaskan nih ke karya masing-masing. Wah, itu luar biasa sekali. Nah,
Iya Bu Tata, tangan dah buat Bu Tata, hebat banget dah. Mantap. Perlu diikuti ya teman-teman ya. Nah, seperti itulah perilaku eksternal ataupun internal seorang peserta didik ketika melakukan sesuatu dalam kehidupannya. Nah, ada pelatihan soal nih Bapak Ibu. Nah, itu ya sebelumnya tadi kan perilaku. Aku nggak usah aja lah, biarin dah. Ntar dampaknya belakangan, konsekuensinya apa juga nggak apa-apa. Udahlah, udah habis jam kerjanya, begitu kan. Nah, ketika kita dihadapkan suatu pilihan, tidak lupa ada sebuah konsekuensi ataupun hukuman. Apalagi kita melakukan sebuah kesalahan, gitu ya. Ada hukuman ataupun konsekuensi. Nah, ini ada beberapa nanti latihan soal nih Bapak Ibu. Latihan soal enggak ya? Cuma itu doang contoh soal yang harus ditebak nih. Kira-kira ini termaksudnya apa ya? Ini termaksudnya apa ya? Nah, sambil kita menanti dan menanti. Terima kasih Pak Heri. Nah, biasanya kalau seorang murid melakukan sebuah kesalahan, kadang ibu guru itu ngejudge atau langsung memberikan hukuman. Baik juga kalau umpamanya hukuman biasa dikatakan merupakan identifikasi yang gagal. Tapi konsekuensi itu identifikasi yang sukses. Contoh, Ibu Tintin muridnya datang terlambat. Hal apa yang kira-kira Ibu Tintin akan lakukan ya? Menanyakan alasan. Lalu setelah menanyakan alasan, baiknya contoh nih, dia anak ini datang terlambat 10 menit. Ketika guru, yaudah nanti kamu kalau terlambat 10 menit gak usah pulang, atau pojok sana berdiri gitu kan. Ada beberapa guru masih zaman kolonial tapi pasti nggak di sini ya. Tapi pastinya guru di sini seperti Ibu Tintin mengatakan, ditanyakan dulu ya Bu Tintin, kenapa terlambat. Ketika sudah mendapatkan jawabannya, kita akan melakukan apa biasanya Bu Tintin? Hukuman atau konsekuensi? Kalau logis dipersilakan. Tetapi kalau misalnya anak itu berulang, maka akan ada konsekuensi pada anak tersebut. Siap, benar sekali. Tepuk tangan dong buat Bu Tintin. Ini salah satu guru yang sudah membudayakan budaya positif begitu ya. Nah, nih contohnya. Kita berlatih mengenal hukuman versus konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena datang terlambat merupakan hukuman apa konsekuensi kira-kira? Hukuman. Pengalaman juga. Kencang sehari-hari. Lalu yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja merupakan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, sama seperti anak tadi mungkin yang datang terlambat. Baik untuk kita tidak memberikan punishment, tetapi ketika ditanya, oh ya sudah, nanti kalau kamu terlambat 10 menit, berarti kamu waktu beristirahatnya dipotong 10 menit ya, untuk kamu mengerjakan tugas tertinggal yang teman-teman kamu sudah lakukan 10 menit di awal. Itu jauh lebih baik dibandingkan anak disuruh berdiri atau berlari keliling lapangan. Yang ketiga, menggantikan kertas teman yang telah dicoret merupakan apa ya? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Pinter banget ya Bapak Ibu, tepuk tangan lagi ya sekali lagi. Yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak dapat menjawab pertanyaan. Hukuman. Nah, jadi baik kita ketika seorang murid melakukan kesalahan
diberikan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Yes. Konsekuensi merupakan hal yang terjadi, tetapi identifikasi yang baik, sehingga murid tidak mengalami hal traumatik. Ketika kita berjalankan, kita sekolah, kita pernah mendapatkan hukuman, pasti kita ingat selalu tuh guru. Siapa nih gurunya yang waktu itu telah mengasih aku hukuman? Jadi teringat hingga sampai dewasa kelak. Tapi kalau konsekuensi merupakan suatu pembelajaran agar kesalahannya tidak terulang kembali. Good. Nih, restitusi posisi kontrol guru yang kelima. Nah, kira-kira kita guru yang mana nih ya? Ketika saya mendapatkan pengetahuan ini, terasa tergelitik juga sih Bapak Ibu. Kita merupakan seorang guru penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nanti akan ada beberapa kasus yang akan mengidentifikasi seorang guru tersebut merupakan seorang penghukum, pembuat bersalah, ataupun teman, pemantau, atau manajer. Nah, terlalu kecil kayaknya ya. Oke, nanti ya kita lihat ya. Penghukum ini biasanya seperti tadi, ketika murid datang terlambat. Sakitin nanti matanya. Ketika murid datang terlambat, angkat satu kaki, berdiri di pojok tanpa mendengarkan alasan dari si peserta didik. Lalu kalau membuat rasa bersalah nih, biasanya nih kita nih suka melakukan ini nih. Ketika anak kita mungkin pribadi atau peserta didik mendapat nilai yang kurang baik, mendapat nilai di bawah rata-rata, biasanya kita akan mengatakan sebagai pribadi seorang ibu gitu ya, aduh dek, kenapa nilainya segini sih? Emang kamu gak kasihan? Mama udah capek-capek kerja, papa udah pergi berangkat kerja pulang malam, tapi kok nilainya segini aja? Nah, itu merupakan suatu sifat seseorang atau seorang guru nih, membuat muridnya merasa bersalah. Hal itu memang bagus di awal, tapi belum tentu berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, begitu ya. Atau sebagai teman, ketika dia sebagai teman, yuk kita nanti mau lomba nih, kamu kan pelari tercepat, kita sudah latihan, coba sumbangkan kemenangan itu untuk Bu Guru ya. Kita kan sprint, sumbangkan kemenangan itu untuk Bu Guru ya. Nah, kalau berdasarkan restitusi yang seperti itu, kontrol guru, biasanya ketika murid sudah mengalami kedekatan, baik di awal juga, tetapi tidak berlangsung dalam jangka waktu yang lama juga. Nah, ketika seorang guru berada di pemantau itu biasanya seperti nih, mengevaluasi, memantau. Dia hanya sekedar supaya kamu dapat nilai bagus, lakukan ini. Cara ini gak bisa, cara ini. Jadi dia, si guru ini berfungsi sebagai pemantau. Tapi beda nih kalau ketika si guru ini berada di posisi manajer. Manajer ini kita mengandaikan kita melakukan hal-hal seperti seorang manajer. Contohnya, ada murid yang datang terlambat. Kita menanyakan dulu, kenapa kamu datang terlambat? Apakah kamu tahu apa sih salah satu kesepakatan kelas kita? Contohnya, karena asik nonton televisi, Bu. Kalau menurutmu menonton televisi itu membuat kamu datang terlambat, apakah kamu besok akan mengulanginya kembali?
menonton televisi dalam jangka waktu yang lama sehingga kamu tertinggal pelajaran. Sehingga hal tersebut memacu anak untuk tidak melakukan kesalahan yang berulang di lain waktu. Nah, ini ada contoh kasusnya Bapak Ibu. Contoh kasus kita bacakan nanti kira-kira kita tebak ya. Tadi restitusi kontrol yang apa begitu ya? Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru, salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumah saya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah datang terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantar sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, kalau seperti Pak Lukman ini salah satu contoh guru apa ya? Hah? Penghukum. Salah satu contoh guru ya penghukum. Nah, baik kalau kita sudah tidak ada lagi ya Bapak Ibu yang seperti ini ya. Pastinya di Tarakanita 3 mah nggak ada ya. Di kasus yang kedua, Anto dan Dino bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi, mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar, sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini marah sekali. Mendengar hal itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan pertanyaan tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa kamu lakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing baju. Saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau lihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing baju, 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya. Ibu Suti berpikir sebentar menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahit saja? Apakah kamu bersedia? Dino tampak ragu-ragu dalam menanggapi.
Menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Kalau yang ini contoh kasus apa? Contoh kasus apa ya? Manajer. Jadi posisi kontrol guru yang paling baik menurut Ibu Titin, yang mana Bu Titin? Mana, Bu? Posisi kontrol guru mana yang paling baik menurut Bu Titin? Manajer, karena ibu guru tersebut tidak langsung menyalahkan peserta didiknya, tapi mencari jalan keluar atas kesalahan yang dilakukan peserta didiknya. Nah, ini dua terakhir yang keenam, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai kebajikan yang universal. Menurut dosen, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik, ya. Seperti tadi, harus dari dalam dirinya ketika seorang anak melakukan suatu hal dalam kehidupannya. Nih, tahapan-tahapan budaya positif. Tadi ada peraturan kelas yang kita buat bersama, keyakinan kelas, lingkungan yang positif juga sangat menentukan, sehingga terakhirnya nanti terlahirlah apa? Budaya positif. Oke, nih Bapak Ibu, ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini dapat membantu kita untuk menjadi restitusi kontrol guru yang baik. Nih, proses segitiga restitusi ini kalau kita lihat ya, nih bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ada validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Nah, nggak berurutan ya. Nih, tahapan pertama segitiga restitusi, menstabilkan identitas agar anak lebih mau terbuka. Biasanya hal yang kita katakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini merupakan tahap menstabilkan identitas. Bu guru juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan hal ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak memiliki perasaan itu. Jika anak berantem, dia berhak mengalami perasaan emosi. Tapi bagaimana menstabilkan identitas sehingga anak tidak menjadi orang yang terpojokkan. Nah, tahap yang kedua, validasi tindakan. Biasanya kata-katanya, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting untuk kamu. Nah, itu biasanya kata-kata yang digunakan untuk memvalidasi suatu tindakan yang dilakukan oleh peserta didik. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kata-kata yang biasa digunakan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Jadi kita andaikan kita merupakan keluarga bagi peserta didik kita. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang seperti apa? Ketika pertanyaan itu dilontarkan, kita sudah menjadi guru yang memiliki kontrol diri sebagai seorang
Manager. Nah, manager nih, ini adalah salah satu sebelum libur kemarin kita membuat suatu kontrol diri. Nah, ini ada beberapa video bahwa seorang peserta didik datang terlambat karena asik menonton televisi. Kita simak ya. Bentar. Bentar ya Bu. Ini kita lihat ya. Nih, kasus yang pertama. Hari ini anak-anak sekolah yang terakhir di tahun pelajaran 2022-2023 semester 1. Esok hari duel hari di sana. Nonton TV dulu, oke? Sekarang kalian dulu, nanti setelah pulang sekolah yang jadi duel ya. Nah, anak-anak bisa dilanjutkan ya. Nah, kita baik untuk tidak langsung menjudge peserta didik di depan peserta didik yang lainnya. Kita perlu mengadakan suatu konsolidasi, begitu ya. Ketika bertanya jawab dengan peserta didik, apa sih alasan dia sehingga dia terlambat? Halo Bu, selamat siang. Apakah hari ini Noel tahu kenapa Ibu Dewi ingin bertemu dan memanggil Noel? Oh, karena terlambat ke sekolah. Mengapa Noel hari ini datang terlambat ke sekolah? Oh, Noel terlambat ke sekolah karena asik menonton televisi ya? Apakah Noel masih ingat peraturan yang kita buat bahwa maksimal datang ke sekolah harus tepat waktu? Noel di hari yang mendatang apakah ini datang ke sekolah terlambat lagi? Bagaimana caranya agar Noel esok hari tidak datang ke sekolah terlambat lagi ya? Cepat-cepat dan tahu waktu. Ketika waktunya sudah datang ke sekolah, Noel harus bergegas. Noel berjanji tidak akan terlambat lagi ya. Oke, Noel anak hebat harus tertib pada aturan sekolah. Terima kasih Noel. Nah, untuk kasus yang pertama. Untuk kasus yang berikutnya nih, dalam suatu kegiatan makan bersama di kelas hari ini, semua anak mengkonsumsi bekalnya. Namun saat Ibu Dewi berkeliling menanyakan perasaan anak saat makan dan bekal apa yang dibawa, Ibu Guru menemukan Andres membawa plastik sebagai pembungkus roti yang dibawa dari rumah. Ibu Guru menanyakan alasan mengapa Andres membawa pembungkus plastik untuk makanan hari ini. Nah, sudah terangkum juga di video ini Bapak Ibu. Nah, Andres, selamat makan. Ya. Hari ini Andres membawa bekal apa ke sekolah? Roti. Ibu Dewi lihat bekal roti yang Andres bawa masih menggunakan pembungkus plastik. Kenapa ya sayang? Dibawa sama Bunda dari rumah ini. Ya. Pak, ini Bunda beri bantu Ibu Guru ya. Selamat makan lagi.
jelas bahwa kita sebagai seorang guru baik untuk menanyakan dahulu jika seorang peserta didik melakukan kesalahan. Kita perlu menanyakan atau berdiskusi kesalahan apa yang telah mereka lakukan dengan apa tadi? Segitiga restitusi, memvalidasi, menanyakan dulu, begitu ya, sehingga kontrol diri kita menjadi seorang kontrol guru, seorang manajer. Nah, supaya budaya positif itu berhasil di sekolah kita, PR bersama kita nih Bapak Ibu untuk mengubah ketika seorang anak melakukan suatu kesalahan dengan menjadikan diri kita sebagai seorang manajer. Oke, Indonesia maju pasti karena Bapak Ibu guru yang hebat dan luar biasa. Demikian pemaparan dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga di lain waktu kita dapat bekerja sama, karena budaya positif tidak terbentuk dari satu atau dua orang guru, tapi dari kondisi lingkungan sekolah yang juga sama-sama berkoordinasi sehingga terwujudlah budaya positif. Terima kasih Ibu Guru. Mungkin barangkali ada beberapa pertanyaan atau sudah paham? Monggo. Siap. Sudah paham Bapak Ibu? Sudah. Semoga budaya positif ini bisa terwujud di sekolah kita Tarakan Intan. Salam Tarakan Intan. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Marilah kita mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan memohon berkat dari Tuhan. Saya pimpin langsung saja ya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Murah Hati, kembali kami menghaturkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas kebaikan dan penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk proses di hari ini. Kami boleh mengenal suatu budaya positif yang baik yang boleh kami terapkan dalam pendidikan di sekolah kami. Kiranya apa yang boleh kami terima dapat kami aplikasikan dalam kegiatan kami sehari-hari dan berguna bagi peserta didik kami, terutama menjadikan kami menjadi guru yang lebih baik. Bapa, kami juga mohon berkat perlindungan Tuhan menyertai perjalanan kami, agar kami boleh sampai di rumah dalam keadaan sehat dan selamat bertemu dengan orang-orang yang kami cintai nanti. Terimalah doa dan permohonan kami ini melalui perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, dan Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Bunda Maria Bintang Samudra. Santo